Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing mata kuliah Hukum Adat Bapak Muhammad Abbas SHMH. Yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Pada kesempatan hari ini, saya Fitria Aidina sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi. Topik yang akan kita sampaikan mengenai budaya adat Aceh. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 Hukum Adat kelas HK21C, yaitu saya sendiri, Fitria Aidina, Diana Alfiani Safitri, Muhammad Latif, dan Kusnadi Casmita. Susunan acara pada diskusi ini adalah: pertama pembukaan, kedua penyampaian materi, ketiga tanya jawab, keempat masukan atau arahan dari dosen pembimbing, kelima penutup. Untuk memasuki susunan yang pertama, yaitu pembukaan, mari kita mulai pembukaan ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Acara kedua, penyampaian materi, akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Diana Alfiani Safitri. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Fitri. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang hukum adat Aceh. Nah, yang pertama di sini ada golongan masyarakat Aceh. Pola kehidupan masyarakat Aceh diatur oleh hukum adat yang berdasarkan kaidah-kaidah hukum agama Islam. Dan adapun susunan masyarakat Aceh adalah sebagai berikut. Yang pertama di sini ada golongan rakyat biasa, golongan hartawan, golongan ulama atau cendekiawan, dan yang terakhir ada golongan kaum bangsawan. Nah, di sini selanjutnya akan memperjelas lagi pemaparan yang di slide pertama, yaitu tentang golongan rakyat biasa, yang dalam istilah Aceh disebut sebagai Uriung Lei atau orang banyak. Disebut demikian karena golongan ini merupakan golongan yang paling banyak mayoritasnya dalam masyarakat adat Aceh. Dan selanjutnya ada golongan hartawan, yaitu golongan yang bekerja keras dalam mengembangkan ekonomi pribadi. Dari pribadi-pribadi yang sudah berada itulah terbentuknya suatu golongan masyarakat. Karena keberadaannya sehingga mereka menjelma menjadi golongan hartawan. Nah, golongan ini cukup berperan dalam soal kemasyarakatan, khususnya sebagai penyumbang dana. Dan selanjutnya di sini ada golongan ulama atau cendekiawan. Umumnya, mereka berasal dari kalangan rakyat biasa yang memiliki ilmu pengetahuan yang menonjol, sehingga mereka disebut orang alim dengan gelar tengku, karena mereka cukup berperan dalam masalah-masalah agama dan kemasyarakatan. Nah, yang terakhir di sini ada golongan kaum bangsawan. Termasuk di dalamnya ada keturunan-keturunan Sultan Aceh yang bergelar Tuanku, dan keturunan-keturunan Ule Balang yang bergelar Teku bagi laki-laki dan Cut bagi perempuan. Nah, di slide selanjutnya di sini kita akan membahas tentang lembaga-lembaga adat Aceh. Dalam masyarakat Aceh yang sangat senang menyebut dirinya dengan Uriung Aceh, terdapat institusi-institusi adat di tingkat gampong dan mukim. Institusi ini juga merupakan lembaga pemerintahan. Jadi, setiap kejadian dalam kehidupan bermasyarakat Uriung Aceh selalu menyelesaikan masalah tersebut secara adat yang berlaku dalam masyarakatnya. Nah, pengelolaan sumber daya alam pun diatur oleh lembaga adat yang sudah terbentuk. Nah, di sini ada pun macam-macam lembaga adat Aceh, antara lain yang pertama ada Panglima Laut, kedua ada Panglima Utun, dan ketiga Kunjurun Blang, dan yang keempat di sini ada Harian Pekan. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang macam-macam bahasa Aceh. Nah, di Aceh itu ada 9 ragam bahasa Aceh. Yang pertama, di sini ada bahasa Aceh, bahasa Gayo, bahasa Alas, bahasa Tamiang, bahasa Aneuk Jame,
bahasa Kluet, bahasa Singkil, bahasa Haloban, dan bahasa Simeule. Ya, Simeule. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang khasana budaya Aceh yang dipatenkan atau dibudayakan. Yang pertama di sini ada Gelayang Tunang. Nah, Gelayang Tunang ini terdiri dari dua kata, yaitu gelayang yang berarti layang-layang dan tunang yang berarti pertandingan. Jadi, Gelayang Tunang ini adalah pertandingan layang-layang atau adat yang diselenggarakan pada waktu tertentu. Nah, selanjutnya yang kedua di sini ada Kenduri Apam. Nah, Handuri Apam atau Kenduri Serabi adalah suatu tradisi masyarakat Aceh berupa pada bulan ke-7 bulan Apam dalam kalender Aceh. Nah, selanjutnya ada Kanduri Maulud. Nah, Kanduri Maulud atau Kanduri Maulid pada masyarakat Aceh terkait erat dengan peringatan hari kelahiran Pangule atau penghulu alam Nabi Muhammad SAW, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir pembawa dan penyebar ajaran agama Islam. Nah, kenduri ini sendiri pula disebut kenduri Pangule. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang pakaian adat Aceh. Nah, di sini yang pertama itu ada Patamdu. Adalah salah satu perhiasan dahi wanita Aceh yang biasanya dibuat dari emas ataupun dari perak yang disepuh emas. Bentuknya itu seperti mahkota. Nah, selanjutnya ada peniti. Sentai peniti yang terbuat dari emas terdiri dari 3 buah hiasan bermotif pinta Aceh. Nah, selanjutnya ada simplah. Simplah ini merupakan suatu perhiasan dada untuk wanita terbuat dari perak sepuh emas, terdiri dari 24 buah lempengan segi 6 dan 2 buah lempengan segi 8. Selanjutnya ada subang Aceh. Subang Aceh ini memiliki diameter dengan ukuran 6 cm. Sepasang subang yang terbuat dari emas dan permata. Bentuknya itu seperti bunga matahari dengan ujung kelopaknya yang runcing-runcing. Pada bagian atasnya itu berupa lempengan yang berbentuk bunga matahari. Disebut juga Sigudo Subang. Ya. Subang ini disebut juga Subang Bungung Mata Uro. Nah, selanjutnya ada Talwejeung. Sentai toli jam yang terbuat dari perak sepuh emas, terdiri dari rangkaian cincin-cincin kecil berbentuk rantai dengan hiasan bentuk ikan 2 buah dan 1 kunci. Pada kedua ujung rantainya itu terdapat kait yang berbentuk angka 8. Nah, tali jam ini merupakan pelengkap pakaian adat laki-laki yang disangkutkan di bajunya. Nah, mungkin penyampaian materi dari saya hanya sampai sini, dan selanjutnya akan saya kembalikan lagi kepada Teh Fitri. Terima kasih. Bulan tentang hukum adat Aceh adalah merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki aneka ragam budaya yang menarik, khususnya dalam bentuk tarian, kerajinan, dan perayaan. Kebudayaan Aceh sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Islam. Tarian, kerajinan, ragam hias, adat, istiadat, dan lain semuanya berakar pada nilai-nilai keislaman. Contoh ragam hias Aceh misalnya banyak mengambil bentuk tumbuhan seperti batang, daun, dan bunga, atau bentuk objek alam seperti awan, bulan, bintang, ombak, dan lain sebagainya. Fenomena syariat Islam di Aceh hari ini cenderung mengarah kepada perdistorsian syariat itu sendiri. Di satu budaya masyarakat Aceh adalah budaya yang sangat mendukung pelaksanaan syariat Islam, tapi pada prosesnya mengalami hambatan di tingkatan atas, yaitu elit-elit politik yang cenderung menjadikan syariat itu sebagai komoditas politik yang berorientasi pada kekuasaan. Indikasinya ditandai dengan lambannya proses pembuatan kanun-kanun atau undang-undang,
Begitu saja kesimpulan dari hukum adat Aceh. Terima kasih. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangannya. Dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.